Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Najwa Frisi Melani, nomor absen 21. Di sini saya ingin menjelaskan menghitung biaya pokok produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kurva BIP merupakan keterkaitan antara jumlah unit yang dihasilkan dan volume yang terjual dan antara pendapatan dari penjualan atau penerimaan dan biaya. BIP terjadi jika pendapatan dari penjualan berada pada titik keseimbangan dengan total biaya, sedangkan biaya tetap adalah variabel yang tidak berubah meskipun jumlah volume yang dihasilkan berubah. Kurva BIP dapat dilihat pada gambar di samping agar dapat lebih jelas mengenai perpotongan antara garis penerimaan dan biaya total. Berikut keterangan dari kata dari slide sebelumnya. TR merupakan penerimaan, Q merupakan produksi, FC merupakan biaya tetap, BC merupakan biaya variabel, TC merupakan total biaya, dan BEP merupakan titik impas. BEP dapat dihitung dengan dua cara. Yang pertama, BEP penjualan dalam unit. BEP volume produksi menggambarkan produksi minimal yang harus dihasilkan pada perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Berikut rumus perhitungan BEP unit, yaitu BEP unit sama dengan FC per P kurang VC. Keterangannya bisa dibaca di gambar di samping. Cara yang kedua, BP rupiah. BP rupiah menggambarkan total penerimaan produk dengan kuantitas produk pada saat BP. Rumusnya, BP rupiah sama dengan FC per 1 kurang VC per TR. Keterangannya bisa dibaca di gambar sebelah. Margin of safety adalah batas keamanan yang menyatakan sampai seberapa jauh volume penjualan yang dianggarkan boleh turun agar perusahaan tidak menderita rugi, atau dengan kata lain, batas maksimum penurunan volume penjualan yang dianggarkan tidak mengakibatkan kerugian. Terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan contoh menghitung break-even point atau BEP. Rencana penjualan produk kerajinan tahun 2016 merugi kedua jenis produk adalah sebagai tahap penjualan. Bisa kita lihat di sini ada tabel. Kolom pertama nama produk, kolom kedua jumlah unit, kolom ketiga harga per unit, dan kolom keempat total. Nama produk. Produk A, jumlah unit 15.000, harga per unit Rp1.000, total menjadi 15 juta rupiah. Produk B, jumlah unit 10.000, harga per unit Rp750, total menjadi Rp7.500.000. Biaya variabel produk A, jumlah unit 15.000, harga per unit Rp500, total menjadi Rp7.500.000. Biaya variabel produk B, jumlah unit 10.000, harga per unit Rp300, total menjadi Rp3 juta. Biaya tetap keseluruhan Rp5 juta setahun. Dengan data tersebut, kalian diminta untuk 1. Menentukan BEP perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah. 2. Menentukan BEP produk A dalam unit. 3. Menentukan produk B dalam unit. Jawaban untuk pertanyaan nomor 1 yaitu menentukan BEP perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah. Jadi di sini kita menggunakan rumus BEP rupiah. Apakah rumusnya? Rumusnya yaitu BEP rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi 1 dikurang dalam kurung total biaya variabel dibagi total penjualan. BEP sama dengan Rp5 juta dibagi 1 dalam kurung Rp7.500.000 ditambah Rp3 juta.
dibagi dalam kurung 15 juta rupiah ditambah 7.500.000 rupiah. BEP sama dengan 5 juta rupiah dibagi dalam kurung 1 dikurang 0,47. BEP sama dengan 5 juta rupiah dibagi 0,53. BEP sama dengan 9.433.962,26 dibulatkan menjadi 9.433.962. 2. Menentukan BEP produk A dalam unit. Rumusnya yaitu BEP unit produk A sama dengan total biaya tetap dibagi dalam kurung harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. BEP sama dengan 5 juta rupiah dibagi dalam kurung 1000 dikurang 500. BEP sama dengan 10.000 unit. 3. Menentukan BEP produk B dalam unit. Rumusnya yaitu BEP unit produk B sama dengan total biaya tetap dibagi dalam kurung harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. BEP sama dengan 5 juta rupiah dibagi dalam kurung 750 dikurang 300. BEP sama dengan 11.111,11 unit dibulatkan menjadi 11.111 unit. B. Sebuah perusahaan kerajinan menjual 100.000 buah hasil produksinya dengan harga Rp20 per buah. Biaya variabel per buah barang adalah Rp14, yang mana Rp11 adalah biaya produksinya dan sisanya adalah biaya pemasaran. Biaya tetap terjadinya secara merata jumlahnya Rp792.000, yang mana Rp500.000 merupakan biaya produksi dan lainnya adalah biaya pemasaran. Bisa kita lihat di sini ada tabel. Kolom pertama ada total unit yaitu 100.000, harga jual per unit Rp20, biaya variabel per unit Rp11, biaya administrasi dan pemasaran Rp3 per unit. Biaya tetapnya Rp500.000. Biaya administrasi dan pemasarannya Rp292.000. Catatan, menurut Wikipedia, biaya tetap adalah pengeluaran yang tidak berubah sebagai fungsi dari aktivitas suatu bisnis dalam periode yang sama. Dan biaya variabel adalah biaya yang berkaitan dengan volume dan dibayar per barang atau jasa yang diproduksi. Dalam contoh di atas B, administrasi dan pemasaran ada yang dimasukkan ke unsur variabel dan sebagian masuk ke biaya tetap. Penggolongan itu berdasarkan timbul dan besarnya pada masing-masing unsur. Pertanyaan nomor 1. Tentukan BEP per rupiah dan unit. 2. Menghitung berapa buah barang yang harus dijual agar perusahaan untung Rp90.000. Jawaban 1. Tentukan BEP dalam unit. Rumus yang digunakan yaitu BEP unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. BEP sama dengan Rp792.000 dibagi dalam kurung 20 dikurang 14. BEP sama dengan Rp792.000 dibagi 6. BEP sama dengan Rp132.000 unit. Selanjutnya, tentukan BEP dalam rupiah. Rumusnya yaitu BEP rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi 1 dalam kurung total biaya variabel dibagi dalam kurung total hasil penjualan. BEP sama dengan Rp792.000 dibagi 1 dikurang dalam kurung 1.400.000 dibagi 2 juta. BEP sama dengan Rp792.000 dibagi 0,3. BEP sama dengan Rp2.640.000. 2. Menghitung berapa buah barang yang harus dijual agar perusahaan untung Rp90.000. Rumusnya yaitu laba sama dengan harga jual dikurang total biaya. 90.000 sama dengan X dikurang dalam kurung
biaya variabel ditambah biaya tetap. 90.000 sama dengan X dikurang dalam kurung 1.400.000 ditambah 792.000. 90.000 sama dengan X dikurang 2.192.000. X sama dengan 2.192.000 ditambah 90.000. X sama dengan 2.282.000 rupiah. Jadi harga jualnya yaitu 2.282.000 rupiah. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Nama saya Niklas Thomas Sanggala, nomor absen 23. Dan kali ini saya akan membahas tentang evaluasi hasil perhitungan titik impas atau break even point usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Analisis break even point adalah suatu alat atau teknik yang digunakan oleh manajemen untuk mengetahui tingkat penjualan tertentu perusahaan sehingga tidak mengalami laba atau tidak pula mengalami kerugian. Impas adalah suatu keadaan perusahaan di mana total penghasilan sama dengan total biaya. Keadaan impas perusahaan dapat terjadi apabila hasil penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya-biaya yang akan dikeluarkan perusahaan ketika memproduksi suatu produk. Biaya dalam analisis break-even point terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui titik impas perusahaan. Analisis break-even point juga dapat digunakan sebagai alat bantu bagi manajemen untuk melakukan perencanaan, yakni dalam hal membuat perencanaan penjualan dan laba. Analisis break-even point digunakan untuk mengetahui tingkat volume penjualan sebelum perusahaan mengalami keuntungan dan mengalami rugi, sehingga hal tersebut dapat digunakan manajer untuk menentukan perencanaan penjualan. Perencanaan penjualan adalah ramalan unit dan nilai uang penjualan perusahaan untuk periode di masa yang akan datang didasarkan pada tren penjualan terakhir. Penyusutan peramalan penjualan mempunyai tujuan untuk mengetahui jumlah satuan unit yang akan diproduksi oleh perusahaan sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk menjualnya. Perencanaan penjualan yang telah direncanakan oleh perusahaan dapat digunakan untuk menentukan laba yang diinginkan oleh perusahaan. Sehingga untuk memperoleh laba yang diinginkan, maka perusahaan harus menentukan perencanaan laba terlebih dahulu. Perencanaan laba adalah perencanaan yang digunakan oleh perusahaan agar dapat mencapai tujuan dari perusahaan, yaitu memperoleh laba. Perencanaan laba berisikan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai besarnya target laba yang diinginkan. Laba merupakan tujuan utama dari perusahaan karena laba memiliki selisih dari pendapatan yang diterima. Dengan pendapat yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan, maka perencanaan laba dipengaruhi oleh perencanaan penjualan, perencanaan laba, hubungan antar biaya, volume, dan harga jual. Biaya menentukan harga jual untuk mencapai tingkat laba yang dikehendaki. Harga jual mempengaruhi volume penjualan, sehingga volume penjualan mempengaruhi volume produksi. Ya, sekian itu dari saya. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurasana. Saya dari kelas 11 IBB. Nomor absen 24. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu D. Strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Untuk mengomunikasikan usaha kerajinan yang telah diproduksi, perlu disusun strategi yang disebut dengan strategi promosi. Promosi tidak hanya berhubungan dengan produk, harga produk, dan pendistribusian produk, tapi terkait pula dengan mengomunikasikan produk ini kepada konsumen agar produk dikenal dan pada akhirnya dibeli.
1. Pengertian promosi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Promosi pada hakikatnya adalah suatu komunikasi pemasaran. Artinya, aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Jiptono. Menurut Sistaningrum, promosi adalah suatu upaya atau kegiatan perusahaan dalam mempengaruhi konsumen aktual maupun konsumen potensial agar mereka mau melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan. Saat ini atau di masa yang akan datang, konsumen aktual adalah konsumen yang langsung membeli produk yang ditawarkan pada saat atau sesaat setelah promosi produk tersebut dilancarkan perusahaan. Dan konsumen potensial adalah konsumen yang berminat melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan perusahaan di masa yang akan datang. Promosi merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan pemasaran suatu barang. Promosi adalah suatu kegiatan bidang marketing yang merupakan komunikasi yang dilaksanakan perusahaan kepada pembeli atau konsumen yang memuat pemberitaan, membujuk, dan mempengaruhi segala sesuatu mengenai barang yang dihasilkan untuk konsumen. Segala kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan dengan menarik minat konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli di perusahaan tersebut. Tujuan dari promosi penjualan sangat beraneka ragam, yakni merangsang permintaan, meningkatkan hasrat konsumen untuk mencoba produk, membentuk goodwill, meningkatkan pembelian konsumen, juga bisa mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak serta meminimalisir perilaku berganti-ganti merek, atau mendorong konsumen untuk mencoba pembelian produk baru. Tujuan lainnya adalah untuk mendorong pembelian ulang produk, dapat menarik pelanggan baru, mempengaruhi pelanggannya untuk mencoba produk baru. Dalam promosi, kita tidak hanya sekedar berkomunikasi ataupun menyampaikan informasi, tapi juga menginginkan komunikasi yang mampu menciptakan suasana atau keadaan di mana para pelanggan bersedia memilih dan memiliki produk. Dengan demikian, promosi yang akan dilakukan harusnya selalu berdasarkan atas beberapa hal sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Secara umum, tujuan dari promosi penjualan sebagai berikut: A. Meningkatkan permintaan dari para pemakai industri dan atau konsumen akhir. B. Meningkatkan kinerja perusahaan. C. Mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan personal, selling, dan iklan. 2. Menentukan strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Fungsi dari strategi promosi penjualan adalah untuk mencapai tujuan komunikasi. Dalam mengembangkan strategi promosi penjualan, perlu didefinisikan tugas-tugas komunikasi yang diharapkan dicapai oleh program promosi penjualan. Dalam 2. Menentukan strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Fungsi dari strategi promosi penjualan adalah untuk mencapai tujuan komunikasi. Dalam mengembangkan strategi promosi penjualan, perlu didefinisikan tugas-tugas komunikasi yang diharapkan dicapai oleh program promosi penjualan. Dalam melakukan promosi, agar dapat efektif, perlu adanya bauran promosi, yaitu kombinasi yang optimal bagi berbagai jenis kegiatan atau pemilihan jenis kegiatan promosi yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan. Ada 4 jenis kegiatan promosi, antara lain 1. Periklanan atau advertising, yaitu bentuk promosi non-personal dengan menggunakan berbagai media yang ditunjukkan untuk merangsang pembeli. 2. Penjualan tatap muka atau personal selling, yaitu bentuk promosi secara personal dengan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli yang ditujukan untuk merangsang pembelian. 3.
publisitas atau publicity, yaitu suatu bentuk promosi non-personal mengenai pelayanan atau kesatuan usaha tertentu dengan jalan mengulas informasi atau berita tentangnya. 4. Promosi penjualan atau sales promotion, yaitu suatu bentuk promosi di luar ketiga bentuk di atas yang ditujukan untuk merangsang pembelian. 4. Pemasaran langsung atau direct marketing, yaitu suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung yang ditujukan untuk mempengaruhi pembelian konsumen.